Shalom, selamat sore adik-adik sekalian. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul pada saat sore hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kita percaya firman Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Baik, kita akan segera mulai ibadah kita di saat sore hari ini. Mari kita berdoa untuk memulaikan ibadah kita. Ya, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, saat sore hari ini kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan akan memberkati, Tuhan menolong kami di dalam kami beribadah kepadamu. Roh Kudus yang akan mengambil alih jalannya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan berikan kepada kami roh, ya kesungguh-sungguhan dalam kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan anak-anak-Mu yang di rumah. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kesungguhan dalam kami beribadah kepadamu. Berkati hamba-Mu yang akan melayani dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan akan memberkati pelayanan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada saat sore hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan puji-pujian. Shalom, shalom, selamat sore. Ya, lagu yang pertama kita akan belajar bersama-sama, judulnya Kasih Yesus. Ya, mungkin anak-adik belum tahu, nanti lagu ini diputar ulang-ulang sampai hafal, baru melangkah ke lagu kedua. Selamat memuji Tuhan. Buatan iblis, supirnya
tak bisa duduk, jalannya tubruk-tubruk menuju ke neraka. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. 耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesu meregangkan hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Yesu meregangkan hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。耶稣在我家庭中快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesu meregangkan hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab Yesu meregangkan hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Puji nama Tuhan, adik-adik yang dikasih Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan. 1, 2, 3 kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami anak-anak-Mu. Tiba saatnya sore ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga semua anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh yang kudus yang akan menuntun perkataan hamba-Mu. Roh-Mu yang kudus juga akan menolong anak-anak-Mu. Supaya mereka memiliki roh yang sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Mampukan mereka untuk mereka mampu mengerti bahkan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Glory haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu Tante Pendeta mau tanya dulu ya. Minggu yang lalu Tante Pendeta bilang ada nats hafalan. Siapa yang ingat? Ayo. Apa terdapat di mana? Ya, siapa yang masih ingat? Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 ya. Matius 13 ayat 9 bunyinya apa? Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan ya. Yang menghafal firman Tuhan bilang berbahagia ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat ke-9. Baik, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang ke-10
ayat yang ke-25 sampai dengan 37 ya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 27 ya. Judul firman Tuhan pada saat sore hari ini tentang orang Samaria yang murah hati ya. Orang Samaria yang murah hati. Ya, duduk yang manis, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saat ini Tante tidak akan bacakan ayatnya, langsung Tante cerita ya. Dengarkan baik-baik, pasang telinganya supaya firman Tuhan benar-benar masuk dalam hati kita menjadi iman ya. Baik, suatu saat seorang ahli Taurat datang kepada Yesus ya. Ahli Taurat ini datang kepada Yesus dengan tujuan untuk mencobai Tuhan Yesus ya. Dia datang dengan bertanya, begini pertanyaannya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Langsung Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat ini, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Terus itu ahli Taurat langsung bilang begini, "Oh guru, saya tahu. Yang tertulis dalam hukum Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Wah, itu ahli Taurat bicara itu ya tentang isi Taurat itu dengan bersemangat, dengan bergaya supaya dibilang jago, dia hafal itu ayat. Tetapi sebenarnya tujuan dia bertanya itu untuk menjebak ya, untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan, karena dia merasa dia itu sudah ahli ya, sudah pintar Taurat. Jadi dia ingin mencobai Tuhan Yesus dengan pertanyaan. Dia pikir Tuhan Yesus itu tidak mampu untuk menjawab pertanyaannya. Terus apa yang terjadi? Sesudah ahli Taurat menyampaikan isi Taurat yang Tuhan Yesus tanyakan, langsung Tuhan Yesus lagi berkata kepada ahli Taurat, "Benar sekali Bapak ahli Taurat, engkau benar. Jadi apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu, lakukan itu dengan baik supaya engkau memperoleh hidup." Wah, langsung itu ahli Taurat ini dia tidak berhenti bertanya. Wah, dia lanjut lagi bertanya untuk menguji ya, untuk menguji Tuhan Yesus, untuk menguji apakah Tuhan Yesus itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, dia bertanya bukan karena ingin tahu, tapi dia bertanya untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Kemudian ini ahli Taurat ini dia bertanya lagi sama Tuhan Yesus, "Guru, saya mau tanya lagi. Tadi dikatakan dalam Taurat itu ya, sesama manusia. Kita harus mengasihi sesama manusia. Nah, Guru, siapa itu sesama manusia?" Ya, karena ahli Taurat bertanya seperti itu, Tuhan Yesus langsung menjawab dengan sebuah perumpamaan. Ya, Tuhan menjawab dengan perumpamaan. Dia katakan begini, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Ketika dia berjalan seorang diri, ya, dia memikul barang-barang, dia memikul hartanya. Di tengah-tengah perjalanannya, pada saat dia berjalan di tempat yang sunyi, belum sampai di Yeriko, datanglah seorang perampok. Perampok itu melihat, wah ini
Dia bawa barang-barang. Ayo kita rampas barang-barangnya. Ya, langsung si penjahat dan perampok itu dia rampas barang-barangnya. Wah, orang yang turun tadi dari Yeriko ini dia mau mempertahankan dia punya harta yang dia pikul ini. Dia jangan ambil. Tetapi karena dia bertahan, langsung itu perampok itu dia pukul, dia tinju, dia tendang, ya dia toki kepalanya, dia pukul sampai itu orang tadi yang dalam perjalanan itu dia punya badan bengkak-bengkak, luka-luka yang sangat besar sampai dia tidak mampu lagi berdiri, dia tidak mampu lagi berjalan, dia tidak mampu lagi bergerak, seperti orang sudah mau mati. Langsung itu perampok dia ambil barang-barangnya semua, dia ambil uangnya, dia ambil hartanya, ya, dia rampas semua, tinggal orang itu tinggal baju di badan saja dia kasih, tinggal dalam keadaan berteriak minta tolong. Perampok itu langsung lari pergi bawa barang-barangnya. Pada saat perampok itu sudah meninggalkan orang ini tidak mampu lagi bersuara. Dia tinggal merintih, aduh sakit, tolong. Sementara dia berteriak minta tolong dengan suara yang pelan karena dia tidak mampu berteriak. Tiba-tiba ada seorang imam yang turun menuju ke Yeriko juga. Berjalan, tapi dia cuma lihat saja begitu, dia tidak tolong. Imam ini dia cuma lihat begini, saya tidak mau tolong orang ini. Nanti kalau saya tolong saya nanti cuma bikin susah, nanti saya mau pikul bagaimana. Sedangkan badan saya saja jalan ini sudah capek, apalagi mau pikul orang yang luka-luka begitu. Biar sudah nanti orang lain yang tolong saja. Imam itu dia lewati, bahkan dia bergeser berjalan untuk menghindari orang yang sedang kesakitan karena dirampok dan dipukul oleh perampok. Ya, dalam hati orang yang sudah luka-luka tadi ini bilang, aduh kenapa itu imam dia tidak tolong saya. Aduh tolong. Kemudian tiba-tiba dari jauh lewatlah orang Lewi. Ya, orang Lewi ini juga orang yang melayani Tuhan. Tapi waktu dia lihat orang yang sekarat tadi, di dalam gini, saya tidak mau tolong. Kalau saya tolong nanti saya terlambat lagi pergi ke Yeriko. Saya bisa gelap nanti sampai di Yeriko. Saya tidak mampu tolong, nanti biayanya berapa untuk obat orang itu. Nanti saya lagi dituduh, saya bilang nanti orang tuduh saya lagi macam-macam. Saya tidak mau tolong. Orang Lewi tadi dia kasih tinggal itu orang itu, dia tidak mau tolong padahal orang itu sudah mau hampir mati. Orang Lewi itu langsung terus jalan pura-pura dia tidak lihat. Dia pura-pura tidak tahu. Dia berjalan lurus menuju ke Yeriko. Ya, orang tadi yang sudah mau hampir mati bilang, aduh kenapa ini orang Lewi ini dia tidak tolong saya. Padahal dia biasa melayani Tuhan. Kenapa dia tidak sayang sama saya, dia tidak tolong saya. Aduh, mudah-mudahan ada yang tolong saya kah. Tiba-tiba lewatlah seorang Samaria dalam perjalanannya. Ya, orang Samaria itu dia kebetulan membawa keledai. Nah, kalau zaman dulu bangsa Israel itu tidak mau bergaul dengan orang Samaria. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang yang dianggap musuh, orang yang tidak diharapkan untuk tolong, dalam hatinya bilang begini, orang Samaria ini tidak mungkin tolong saya, sebab kami tidak bergaul dengan mereka. Ya, mereka tidak bergaul juga dengan kami. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang Samaria itu dia lihat, ada orang berdarah-berdarah,
Kepala berdarah, kaki berdarah, tangan berdarah, mulut berdarah, hidung sudah bengkak-bengkak. Orang Samaria itu langsung dia datang, pergi mendekati. Bapak ada apa? Kenapa Bapak? Apa yang terjadi? Aduh, Bapak tolong saya tadi ini mau jalan, mau ke Yeriko, tapi tempat sunyi ini ada perampok datang pukul saya. Habis dia pukul saya sudah mau hampir mati, dia rampas sapu barang-barang semua. Saya sudah tidak mampu berjalan, tolong saya Pak, tolong saya. Orang Samaria itu rasa kasihan, dia berbelas kasihan sekali. Bilang, aduh Bapak, kasihan Bapak. Kalau Bapak di sini sampai malam, bisa Bapak ini lebih berbahaya. Ayo Bapak. Orang Samaria itu langsung dia ambil dia punya perlengkapan yang dia bawa dari rumahnya. Itulah obat-obat untuk mengobati luka. Dia bersihkan luka-lukanya semua, seluruh badan itu penuh luka itu dibersihkan dulu. Kemudian dia beri obat, ya. Dia beri obat, ini baru dia katakan, Bapak, ayo, ini sudah diobati, ayo naik di keledai saya. Nanti saya akan bawa Bapak untuk pergi berobat, ya, untuk dirawat di tempat penginapan. Akhirnya berjalanlah orang Samaria itu, ya, membawa Bapak tadi yang sudah mau hampir mati ini, dia kasih naik di keledai dan dibawa di penginapan, ya. Besok harinya ketika sudah bangun, ini orang Samaria ini dia mau lanjutkan lagi perjalanan. Jadi dia pergi sama orang yang penginapan itu, dia katakan, Bapak, tolong Bapak rawat orang yang saya bawa ini. Bapak rawat sampai dia sembuh. Ini uang untuk bayar penginapan dan uang untuk berobat. Ya, nanti saya balik lagi ke sini. Kemudian biaya pengobatan itu nanti saya ganti kalau saya datang kembali. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita tadi kita melihat bahwa kita sebagai anak Tuhan harus mengasihi sesama manusia. Ya, mengasihi itu berarti semua manusia harus kita kasihi. Bahkan musuh kita pun firman Tuhan katakan harus kita kasihi. Kita doakan supaya musuh kita itu bertobat. Sama seperti tadi orang Samaria yang tidak dianggap, dia tidak mungkin tolong. Ternyata justru orang Samaria inilah yang menunjukkan belas kasihan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan contoh imam tadi yang tidak mau menolong, ya. Padahal imam ini dia tahu firman, tetapi dia tidak mau susah. Dia tidak memiliki belas kasihan. Begitu juga dengan orang Lewi tadi. Dia melayani Tuhan, tetapi dia tidak punya belas kasihan. Kita anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ya, harus menunjukkan belas kasihan, ya. Belas kasihan itu kepada semua orang, ya. Belas kasihan itu harus kepada semua orang, dan inilah yang merupakan perintah Tuhan, ya, bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, ya. Kalau kita tidak ingin dicubit, jangan kita mencubit orang. Kalau kita tidak ingin dipukul orang, jangan kita memukul kakak atau adik. Jangan bertengkar, berkelahi di rumah. Apalagi sekarang semua di rumah, kumpul di rumah. Wah, karena bermain begini bertengkar baku pukul. Wah, itu namanya tidak mengasihi sesama manusia, ya. Kakak harus sayang sama adik juga harus sayang dan hormat sama
sama kakak ya. Ketika engkau bermain bersama-sama, saling menjaga sehingga kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang saling mengasihi, saling menghormati ya. Tidak bertengkar, tidak berkelahi sampai tahamur-tahamur sampai seperti itu perampok tadi. Dia pukul sampai benjol-benjol. Siapa di sini seperti perampok suka pukul kakak atau adiknya benjol-benjol? Ada? Ya, tante ingin tidak ada ya. Jangan sampai ada pukul saudara berkelahi dengan kakak atau teman di sekolah sampai teman pergi rontok satu. Wah, tidak boleh ya. Kita anak-anak sekolah minggu harus menunjukkan belas kasihan. Sebab orang yang berbelas kasihan itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Orang yang memperoleh hidup yang kekal adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kita lakukan ya di masa-masa ini. Mungkin engkau tidak bisa keluar, tetap bermain bersama di rumah, tetap dengar-dengaran sama orang tua, ya membantu mama, ya membantu orang tua di rumah, ya jangan berkelahi, tetap menunjukkan belas kasihan. Puji nama Tuhan, ya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Baik anak-anak dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu begitu indah bagi kami. Mengajarkan kami untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling mencintai satu sama lain. Bahkan kami akan mengasihi dan mendoakan orang-orang membenci kami, yang memusuhi kami. Tuhan, ubahkan kami anak-anak-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang sesuai dengan firman-Mu. Bebaskan, lepaskan kami dari tabiat dan sifat membenci, tetapi Tuhan ubah kami untuk menjadi anak-anak yang mengasihi kakak, adik, orang tua, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang minggu ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kesehatan, kekuatan, perlindungan menjadi bagian bagi kami semua. Kedua orang tua kami, Tuhan memberkati nikah dan rumah tangga, memberkati pekerjaan kedua orang tua kami. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam kehidupan orang tua kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita telah selesai beribadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Shalom.